Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita berjumpa di acara Dibacain Berita untuk yang kesekian kali bersama Bung Kameramen yang imut-imut. Waduh, Silakan Bung imut-imut. Kameramen. Oke, Bung Afian. Berita kali ini dari Detik News. Judulnya, Bung Afian, Detik-detik Verdi Sambo perintahkan Baradae bunuh Brigadir J. Jakarta, Irjen Verdi Sambo menjadi tersangka dalam pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua atau Brigadir J. Begini rangkaian cara keji Verdi Sambo meminjam tangan anak buahnya untuk membunuh Brigadir J. Peran Irjen Verdi Sambo dalam pembunuhan Brigadir Yosua diungkap langsung oleh Kapolri Listio Sigit, Kabareskrim Agus Andrianto, dan Irwansum Polri Komjen Agung dalam jumpa pers di Jalan Trunojoyo. Ada sejumlah orang dalam peristiwa pembunuhan di rumah dinas Verdi Sambo, Komplek Duren 3, tak jauh dari rumah pribadinya di Jalan Saguling 3. Tepatnya di rumah dinas lantai 1 depan kamar istri Verdi Sambo pada 8 Juli. Berikut rinciannya, Bung Afian. Tersangka Verdi Sambo, kedua Baradae, ketiga Brigadir R, dan KM supir Verdi Sambo. Korbannya adalah Brigadir J Nofriansah Yosua Huta Barat. Untuk berita kali ini, gimana respon awal, Bung Afian? Hari ini Sambo telah menjadi berita yang macam-macam. Kapan hari ada rombongan melintas di sebuah daerah di Jawa Barat, maka dengan malu hati para sopir-sopir, para aparat tidak berani mengangkat wajah. Karena sepanjang jalan masyarakat meneriakan yel-yel, Sambo, 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 Sambo. Ketakutan. Verdi Sambo, Verdi Sambo. Itu harus dilihat sebagai sebuah ekspresi naluri keadilan yang sebenarnya sudah lama terkoyak-koyak di negeri ini. Jadi urusan ini kelihatannya merupakan cara Allah untuk menjawab doa-doa mubahalah, doa-doa sumpah yang ditantang oleh orang tua KM 50 terhadap apa yang pernah mereka alami dan telah membuat pimpinan umat Islam Habib Rizik Syihab masuk penjara dengan vonis 4 tahun, dikurangi 2 tahun, dan beliau baru pada tahap pembebasan bersyarat. Maka untuk respon awalnya, kasus ini salah satu pintu masuk untuk adanya penataan ulang kepolisian, baik reformasi, baik posisi maupun harus ada pembersihan total. Apalagi menurut Bapak Kapolri adanya Satgasus. Itu harus ditarik Satgasus dulu siapa yang membentuk. Maka orang itu pun harus dipanggil untuk diajak menjelaskan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Sekali lagi buat para pemirsa, kita akan ikuti keadaan ini dengan doa, dengan dorongan dan keberanian kita sebagai orang-orang Indonesia yang lama dijajah Belanda dan kita tidak mau dijajah oleh siapapun di hari-hari ke depannya. Silakan. Lanjutan dari beritanya, Bung Afian. Rangkaian cara Verdi Sambo sesuai dengan yang disampaikan Polri. Yang pertama, Sambo meminta Baradae tembak Brigadir J. Yang kedua, Sambo pakai senjata Brigadir J untuk tembak dinding. Setelah Baradae menembak Brigadir J, Sambo lantas mengambil pistol Brigadir J menggunakan pistol Brigadir J. Sambo lantas menembak dinding ruangan tempat kejadian supaya terkesan Brigadir J melepaskan tembakan. Jadi gini, Bung Afian, ternyata di awal kasus Sambo ngakunya terjadi tembak-menembak. Pada akhirnya ketahuan ternyata dalangnya adalah Verdi Sambo itu sendiri, Bung Afian. Gimana, Bung Afian, responnya? Ya, kita coba lihat ini secara lebih asik dalam artian secara lebih sistematik maksud saya. Ada pra acara atau pra kejadian.
Itu peristiwa di perjalanan sejak bergerak dari Magelang dan beberapa peristiwa yang sempat dimunculkan oleh ART yang laki-laki, kalau tidak salah namanya Mas Fuad, itu bercerita tentang bagaimana keadaan di sana sekitaran tanggal 3 bulan Juli tahun 2022 dengan berbagai peristiwa-peristiwa yang sudah sama kita bisa dengar dari berbagai media yang ada, yang bisa kita tengok. Dan kemudian terjadinya situasi dan peristiwa tanggal 8 bulan Juli juga didahului dengan beberapa hal. Ada rombongan yang beriring-iringan naik mobil dan konon 1 hari sebelum peristiwa itu Pak Sambo ini datang dengan menggunakan pesawat terbang lebih dahulu 1 hari. Nah, yang jadi persoalan kemudiannya bagaimana? Dan kelihatan betul ada kegamangan secara kolektif menangani beliau, menangani orang ini. Karena beliau atau orang ini punya yang membuat orang-orang merasa perlu untuk melakukan sesuatu agar beliau tidak terus-menerus sampai kepada batas hukuman mati. Karena terus terang peristiwa ini bisa masuk pada kerangka yang kerap disampaikan oleh pengacaranya Joshua, disebutlah dengan pembunuhan berencana. Maka secara hukum perencananya itu konon menurut perkembangan berita yang sama kita simak, juga perencana juga pelaku juga, maka itu layak untuk diberikan hukuman sesuai dengan pasal yang memberikan hukuman yang tertinggi atau terberat, yaitu hukuman mati menurut versi yang berkembang dalam pembahasan setelah Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Oke, Bung Alfian. Kita lanjut sedikit beritanya, Bung Alfian. Siap. Berikut adalah peran masing-masing orang di lokasi pembunuhan Brigadir J. Yang pertama, Irjen Sambo menyuruh penembakan Brigadir J. Baradae menembak Brigadir J. Brigadir R menyaksikan penembakan. KM membantu dan menyaksikan penembakan terhadap Brigadir J. Oke, Bung Alfian, di sesi akhir dibacaan berita ini, Bung Alfian, tadi Bung Alfian sudah menyebut bahwa kalau pembunuhan berencana itu seharusnya dihukum juga dengan hukuman mati, Bung Alfian. Kira-kira untuk kasus ini, akankah pelaku atau tersangka itu mendapatkan hukuman yang setimpal, Bung Alfian? Kalau secara kerangka hukum, kerangka kriminal, kerangka kejadian, mungkin kalau ada hukuman yang lebih tinggi dari hukuman mati, bisa dilakukan. Tapi kalau lihat dari pengalaman, ya kita boleh catat lah, misalnya kita tetap tidak terlalu tidak terlalu tanda kutip ya optimis. Kasus KM50 kan dianggap sudah selesai dengan 2 orang sebagai tersangka, ya tersangkaan lah gitu ya, sebagai apa, yang malah ujung-ujungnya bebas. Naif sekali, orang dibunuh dengan sadis sebanyak 6 orang, lalu pelakunya bisa bebas dengan argumentasi yang sangat naif. Nah, untuk ini tetap kepada pihak kejaksaan, kepada pihak media, pada pihak masyarakat, dan petinggi-petinggi Polri agar buktikan bahwa Anda punya kesungguhan untuk melakukan reformasi, pembersihan, dan menguras habis para penjahat-penjahat. Karena kita perlu belajar. Ada sebuah negara yang bernama Finlandia. Mereka sampai berani mengatakan bahwa kami tidak butuh suprastruktur yang lain. Kami hanya butuh polisi. Ternyata di Finlandia, polisinya memang sudah tergembleng untuk mempunyai kemampuan mengayomi, melindungi, mengarahkan, membimbing. Ya mungkin ada satu nyanyi-nyanyian ya. Pak Polisi, apa tuh? Jangan ikut kompetisi. Nah, katanya gitu. Mengayomi. Nah, jadi gitu Pak Polisi. Mudah-mudahan dengan dibacain berita ini Pak Polisi semakin semangat. Saya mendukung untuk lahirnya generasi pelanjut Pak Hugeng. Kita juga mendukung polisi-polisi yang suka ada di film India. Wah, polisi yang jujur. Nggak tahu di Indonesia ada filmnya nggak ya? Sekian pemirsa. Kita jumpa di bacain berita sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.